dengan protokol kesehatan untuk social distancing. Bapak Ibu hadirin, bahwa pleno rapat pleno data berkelanjutan untuk periode Agustus ini atas tindak lanjut dari rapat pleno data berkelanjutan di periode sebelumnya di bulan Juli kemarin di ruangan Undang-Undang, bahwa ini adalah sebagai upaya dan tanggung jawab tugas KPU untuk melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data ini saya kira dalam prosesnya panjang sampai pada akhirnya ditetapkan data pemilih tetap. Tapi sampai sebelum itu maka dilakukan namanya data pemutakhiran data berkelanjutan. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017. Ditindaklanjuti dengan surat edaran 181 yang mana tadi saya sampaikan bahwa sebagai upaya yang dilakukan KPU bagaimana memutakhirkan data sehingga melahirkan data yang valid, data yang akurat. Maka tentu semua pihak, baik partai politik, Bawaslu yang mengawasi dalam proses data berkelanjutan ini, kemudian dari Dinas Catatan Sipil yang juga tadi dikonfirmasi sama Pak Ilham, katanya masih menunggu siapa yang akan ditugaskan. Kalau bulan lalu hadir dari Capil, tapi kita masih menunggu karena katanya informasinya sementara siapa yang akan ditugaskan untuk di sini. Nah, ini merupakan bagaimana mengupdate data dengan berpatokan pada daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan yang terakhir, yakni pada pemilu 2019. Sehingga data-data yang kita akan update, bagaimana data-data ini baik pada yang belum terdaftar di pemilu sebelumnya atau yang terakhir, kemudian juga bagi mereka yang pindah domisili, kemudian bagi TNI Polri yang sudah masuk pada purna tugas, pemilih pemula yang sudah memasuki usia 17 tahun. Ini yang kemudian kita ingin mutakhirkan dan memasukkan sebagai upaya untuk menjamin hak politik dan hak memilih bagi warga negara yang memang diamanatkan dalam undang-undang. Maka kami KPU melaksanakan pemutakhiran ini dalam rapat pleno data berkelanjutan ini setiap bulannya, paling terakhir di setiap tanggal 20. Nah, untuk itu saya juga sangat berharap atas peran dari partai politik untuk sama-sama membantu di dalam proses pemutakhiran data ini. Nah, sampai misalnya partai politik mengetahui dan ada warga masyarakat di Jeneponto ini yang diketahui bahwa belum masuk pada sebagai daftar pemilih, maka tentu dapat disampaikan atau disampaikan kepada masyarakat ya, untuk bisa dilaporkan ke KPU. Ini sebagai upaya menjaga data-data, kualitas data baik yang valid maupun yang akurat, sehingga kita betul-betul dalam pemilihan selanjutnya dapat terwujud pemilihan yang berintegritas. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode bulan Agustus 2020. Dengan ini saya buka secara resmi.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena hari ini kami hadir dari Komisioner KPU Provinsi Bapak Uslimin, Pak Usle, yang merupakan koordinator data yang memang sejak awal selalu memantau proses rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan di setiap KPU Kabupaten Kota. Untuk itu memohon kiranya kepada Bapak Usle untuk memberikan arahan terkait dalam rapat pleno berkelanjutan ini. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Jeneponto, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mewakili partai politik se-Kabupaten Jeneponto, yang saya hormati Sekretaris Pak Kasubat dan seluruh staf yang hadir partisipasi dalam pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan bulan Agustus yang berkenan hadir hari ini. Silakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf saya mengambil waktunya sedikit dalam rapat pleno kita ini. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB ini sebetulnya sejak awal tahun sudah diperintahkan ke kita semua melalui surat edaran 181. Surat edaran itu diturunkan KPU RI pada tanggal 28 Februari 2020 dan diminta untuk melakukan pemutakhiran data berkelanjutan untuk kabupaten kota yang tidak berpilkada. Jadi 181 tanggal 8. Kemudian petunjuk yang lebih detail turun pada bulan Juni tahun 2020 melalui surat edaran 550 tanggal 10 Juli. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kabupaten kota sesuai Undang-Undang 7 2017 itu sudah ditegaskan bahwa pada pasal 20 huruf I KPU Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan. Jadi ini bukan sekadar diada-adakan, tapi memang perintah undang-undang. Nah, karena itu tidak bisa tidak setiap kabupaten yang tidak melakukan atau tidak menjalankan pemilihan serentak, maka wajib untuk melakukan rekap setiap bulan. Ini adalah bulan yang ke-8 dan KPU Provinsi akan melakukan pelaporan setiap 3 bulan. Jadi bulan September besok itu kami akan melakukan pelaporan ke RI paling lambat tanggal 25 sampai tanggal, kalau di provinsi 25 sampai tanggal 30 akhir bulan. Sementara di tingkat kabupaten kota paling lambat sesuai dengan surat KPU Provinsi itu paling lambat tanggal 20 setiap bulan. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa, dia boleh molor tapi tidak boleh lewat dari tanggal 25. Nah, kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa, maka tentu tidak boleh lewat dari tanggal 20. Jadi, Pak Kasubag menghubungi saya, Pak Koordinator Data menghubungi saya, minta tanggal 25. Adakah sesuatu luar biasa? Kalau tidak sesuatu luar biasa, ya tidak. Sesuatu luar biasa misalnya karena bencana, itu bisa ditunda. Karena memang di PKPU juga memungkinkan kalau ada bencana dan sebagainya. Ada kegiatan keagamaan nasional atau misalnya di Nusa Tenggara Timur ada pada hari-hari tertentu itu ada kegiatan keagamaan, itu bisa saja ditunda. Bahkan di pilkada, di pemilu kemarin juga tertunda. Itu ada 17 TPS di Nusa Tenggara Timur itu satu wilayah tertentu itu pemilunya belakangan. Ada tertunda sedikit karena ada hari raya keagamaan. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman KPU Kabupaten Kota memang menjadi sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Nah, harapannya kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari partai politik ikut mengawal
pemutahiran data berkelanjutan ini karena selain memang merupakan petunjuk dan perintah dari undang-undang, data berkelanjutan ini akan dipakai pada saat pemilu berikutnya. Jadi karena sudah dilakukan pleno secara berkelanjutan, maka ini akan menjadi bahan dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan atau pemilu yang akan datang. Nah, ini sementara saat ini Bapak Ibu sekalian lagi digodok PKPU pemutakhiran data berkelanjutan. Sementara digodok ini. Ada beberapa hal yang prinsip yang kemungkinan berubah di situ. Tapi karena saya bukan KPU RI, maka saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan hal-hal prinsip yang akan berubah ya di dalam itu. Saat ini sudah sementara berlangsung FGD, serial FGD dalam rangka penyusunan PKPU-nya. Ya. Karena memang ini sesuatu hal yang baru, pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak pernah ada seperti ini. Tapi sejak turun Undang-Undang 7, maka tidak bisa lagi setelah pemilu, tidak bisa lagi KPU Kabupaten Kota itu dan KPU Provinsi berleha-leha karena tidak ada pilkada atau nama lainnya di dalam undang-undang pemilihan. Sebetulnya undang-undang tidak menyebut pilkada dan menyebutnya adalah pemilihan dan pemilu. Jadi, karena itu Bapak Ibu sekalian, silakan. Kalau di surat edaran 550 itu sangat jelas. Ada beberapa perintahnya situ, termasuk KPU membuka layanan publik. Jadi silahkan, ini teman-teman KPU Jeneponto silahkan berkreasi membuka layanan publik agar publik bisa mengakses, bisa melakukan pelaporan kalau ada perubahan data, bisa melakukan pelaporan. Nah, pada pembukaan rapat-rapat pleno seperti ini di kabupaten lain, meskipun saya ikutnya lewat daring, itu rata-rata teman-teman misalnya di Pindrang, Enrekang, Wajok, kemudian Sidrak, mereka sudah membuat aplikasi. Aplikasi ini yang dikerjasamakan dengan Dukcapil. Ya, jadi harapannya paling tidak ini sekaligus sebagai perintah kepada KPU Jeneponto, silahkan galang kerjasama dan koordinasi dengan Dukcapil, dengan dinas yang mengurusi pekuburan, pemakaman, dengan dinas atau instansi yang mengurusi soal pernikahan, perkawinan, dengan dinas yang mengurusi pendidikan, karena di situ kita bisa deteksi bahwa ada bertambah atau ada berkurang pemilih. Jadi semua instansi seperti itu boleh diajak kerjasama. Pada saat saya hadir di Toraja Utara hari Sabtu pekan kemarin, bukan Sabtu yang kemarin ya, karena Sabtu kemarin kami rakor wilayah perbatasan tingkat provinsi di Palu. Pada Sabtu sebelumnya itu saya hadir di Toraja Utara. Tentunya memang rakor dalam rangka penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Tapi di situ menghadirkan Dukcapil, menghadirkan para camat, dan kemudian bersepakat karena diakui atau tidak diakui, misalkan tidak ada Capil di sini. Padahal di dalam undang-undang ini Capil wajib. Capil adalah penyedia data kependudukan. Di dalam Undang-Undang 7. Undang-Undang 7 itu bukan hanya mengatur penyelenggara KPU, Bawaslu, dan DKPP, tapi termasuk pemerintah dalam hal ini Capil, karena dia sebagai penyedia data kependudukan. Nah, di Toraja Utara itu mereka sudah bersepakat bahwa mereka akan melakukan pembersihan data, khususnya data yang meninggal. Karena ternyata dalam DP4 yang diturunkan untuk pemilihan 2020, ada yang sudah 2, 3, 4, 5 kali meninggal masih masuk di DP4. Kenapa? Karena memang regulasinya Capil seperti itu. Sepanjang dia belum memiliki akte kematian, maka dia akan tercatat terus. Dia tidak akan dihapus dari data kependudukan. Karena undang-undangnya seperti itu. Ya. Sama orang yang sudah menikah. Undang-undang dan PKPU mensyaratkan bahwa orang-orang yang telah menikah meskipun di bawah usia itu bisa menjadi pemilih. Tapi ada syaratnya. Syaratnya dia harus punya akte perkawinan atau akte nikah dan KTPL. Nah, persoalannya kan Capil tidak bisa menerbitkan KTPL-nya karena dia belum 17 tahun. Karena tidak ada akte nikahnya. Untuk bisa dapat akte nikah, menurut yang mengurusi pernikahan, boleh dengan catatan penghulu dan saksi yang menyaksikan pernikahan itu membuat surat pernyataan, namanya SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Itulah yang dibawa ke Dukcapil, lalu kemudian
Itulah yang dibawa kepada Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama menerbitkan akte nikah. Meskipun putusan MK hasil judicial review itu mensyaratkan bahwa orang boleh menikah pada usia 19 tahun. Nah, tapi kalau orang sudah terlanjur menikah di bawah 19 tahun, boleh dapat akte nikah dengan catatan itu ada SPTJM dari penghulu dan saksi yang menikahkan. Dan sekali Dukcapil dari. Kalau sudah terbit akte nikahnya, maka mau tidak mau Capil pasti akan mengeluarkan KTP-nya meskipun belum 17 tahun. Karena begitu aturannya. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang meninggal. Kalau tidak dilapor, itu tidak akan pernah dikeluarkan dari SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah, kalau bagaimana supaya dia bisa keluar? Dia harus ada akte kematiannya. Persoalannya siapa yang ngurus? Sementara kalau kita mau mati, belum pernah ada orang mati, hidup kembali untuk mengurus aktenya dulu baru kembali ke kubur. Nah, yang berkewajiban mengurus itu adalah keluarganya. Nah, kalau keluarganya tidak mengurus, nah ini yang dilakukan oleh KPU dan Dukcapil serta para camat di Toraja Utara. Boleh diadopsi teman-teman di Jeneponto. Mereka bersepakat bahwa para camat ini akan memerintahkan kepada kepala desanya untuk mengidentifikasi penduduk yang telah meninggal. Nah, ya, dengan termasuk disuplai data dari KPU yang melakukan melakukan pemutakhiran di mana saja ada orang meninggal tapi masih ada dalam DP4, masih ada dalam AKWK-nya. Nah, lalu kemudian dikerjasamakan. Kepala Lembang di sana namanya tidak ada desa di sana, yang ada adalah Lembang. Kepala Lembang di Toraja Utara itu kemudian akan mendeteksi lalu meminta kepada keluarganya untuk mengakui bahwa memang keluarganya telah meninggal, membuat surat pertanggungjawaban mutlak. Lalu kemudian diketahui oleh Kepala Lembang dan diserahkan ke camat untuk kemudian diteruskan ke Capil, dibersihkan kemudian. Itu kesepakatannya di rakor saat itu. Dihadiri juga oleh Bawaslu Pak Andarias. Jadi ini satu langkah maju. Nah, saya kira di Jeneponto juga bisa melakukan hal sama. Kalau di Jawa Barat, memang sebetulnya tingkat provinsi yang bikin. Ada namanya Lampit, Laporan Mati dan Pindah. Ini aplikasi ditanam di kantor-kantor camat. Sehingga kemudian sana teman-teman KPU itu bisa berhubungan dengan para camat, dia mengecek siapa yang meninggal pada bulan berjalan untuk dikeluarkan dari daftar pemilih, siapa yang pindah keluar dan siapa yang pindah masuk, karena ada aplikasinya. Nah, ini kalau bisa silahkan teman-teman KPU galang kerjasama, lakukan pendekatan ke Pemda. Mungkin teman-teman partai politik bisa membantu melalui perwakilan-perwakilannya di DPR agar ini dihidupkan, ya, agar ini jalan. Karena kalau ini jalan maka data pemilih kita akan relatif bersih, jauh lebih bagus. Kita tidak akan bertengkar pada saat pemilihan nanti. Jadi jangan nanti kemudian mau pemilu baru ribut semua, mana ini? Atau selesai DPT baru kita, masih banyak anggota saya tidak terdapat. Padahal ada tahapan yang panjang, amat panjang ini. Ini saya kira undangan hari ini dicatat, didokumentasikan dengan baik bahwa pleno-pleno bulanan itu seperti apa sih sebetulnya peran dan partisipasi partai politik. Atau jangan-jangan KPU juga tidak mengundang partai politik. Di 550 jelas sekali, di 181 jelas sekali. Bagaimana kita harus melibatkan seluruh stakeholder yang terkait, peserta pemilu, penyelenggara, Bawaslu, dan dinas-dinas terkait itu bisa dilibatkan di dalam pleno kita seperti ini. Biasanya diawali dengan rakor, rapat koordinasi. Jadi mungkin pagi rapat koordinasi, siang baru pleno, dipikirkan. Ya. Nah, memang Dukcapil selalu beralasan bahwa KPU sudah diberi hak akses, sehingga Dukcapil hanya memberikan nama dan NIK. Hak akses betul ada, cuma saat ini Kemendagri memutus hak akses itu ke server KPU. Ini lagi diupayakan sehingga teman-teman ini saya dapat laporan kemarin dapat suplai data dari Capil 800 pemilih baru, tapi yang ada hanya NIK dan nama. Dari NIK itu bisa diidentifikasi dia laki-laki, dia perempuan, dia kelahiran tahun berapa, itu dari NIK-nya kelihatan ya, karena ada pola-pola tersendiri dalam penomoran NIK. Kecuali NIK yang anomali, dan ini NIK anomali itu ada karena biasa orang melapor tanggal lahirnya berbeda dengan tanggal lahirnya di yang lain. Sehingga kalau perempuan itu sebetulnya kan nomornya ketat sekali, jadi selalu tambah 40, pasti itulah tanggal lahir. Misalnya Ibu Eka tanggal lahirnya 10 Agustus, maka kodenya dia adalah 5008. Tahun berapa? Ya langsung tahunnya belakang, itu kode NIK, itu penomoran NIK yang memang sudah terpola. Tapi banyak yang memang anomali. Anomalinya karena tidak sesuai dengan pola
tanggal lahir itu. Kenapa dia tidak sama? Karena biasanya dia pelaporannya lain. Jadi di administrasinya dia, seluruh administrasi, jasanya dan sebagainya, Ibu Eka ini kelahiran tanggal 10 Agustus, tapi faktualnya dia bukan kelahiran 10 Agustus, tapi 1 Agustus. Jadi akan berbeda, pasti yang terbaca adalah nik, di nik itu. Kira-kira begitu. Jadi silakan teman-teman KPU berkoordinasi selalu dengan Bawaslu, bareng-bareng, karena gini, teman-teman KPU, teman-teman partai politik, ayo kalau ada sesuatu hal yang tidak semestinya dilakukan oleh KPU, sampaikan kepada Bawaslu agar Bawaslu menyampaikan kepada KPU sebagai fungsi pengawasan, fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Kan itu 3 peran. Ya. Kalau dulu di awal-awal sering pola hubungan antara KPU dengan Bawaslu itu seperti Tom and Jerry, maka setelah Undang-Undang 7 2017 kita berharap pola hubungan itu tidak lagi Tom and Jerry, tapi Ipin dan Upin. Ya. Saling menguatkan, saling melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai yang diatur undang-undang, sehingga kemudian proses-proses demokrasi kita melalui pemilu dan pemilihan itu bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Nah, kira begitu. Nah, jadi silakan teman-teman KPU Jeneponto berkoordinasi semua instansi, Kementerian Agama cari yang menikah di bawah umur, pemakaman berapa yang meninggal, apalagi COVID kemarin ya, Jeneponto sempat viral karena pasien yang oleh gugus tugas diklaim sebagai pasien COVID direbut oleh masyarakat, diambil alih. Itu saya lihat di kebun jagung itu dipublikan. Nah itu jangan-jangan belum terekam, jangan-jangan di data kita orang yang bersangkutan masih ada. Kalau data pemilih bahwa dia sudah mengurus akte kematian atau tidak, kita tidak mengacu pada situ, itu capil. Kalau dia sudah meninggal, yang meninggal sudah dicatat, dia meninggal tanggal berapa. Makanya di sejumlah kabupaten, misalnya di Maros itu pada saat verifikasi faktual berkas bakal calon persorangan itu memverifikasinya ke kuburan baik KPU maupun Bawaslu, bahwa orang yang bersangkutan ini sudah meninggal, kenapa masih ada KTP dukungannya. Nah, gitu. Karena kita bukan pada akte kematian yang dicari, tapi faktualnya dia betul sudah meninggal atau tidak. Nah, di Toraja ini dan Toraja Utara agak beda, meskipun dia sudah meninggal tapi belum dikebumikan di gunung-gunung batu, dia anggap masih hidup. Tapi kita sepakati dalam rapor itu, sepanjang dia sudah tidak bisa jalan kaki, sepanjang dia sudah tidak bisa makan sendiri, sepanjang dia sudah tidak mandi, dia hanya baring terus, sudah tidak bernapas, itu sudah mati. Bahwa dia belum dikebumikan, iya itu penguburannya, itu ada. Tapi itu dibikin kesepakatan, karena kita tanya Dukcapil, versi matinya Dukcapil seperti apa? Versi matinya Dukcapil dan versi matinya Dinas Kesehatan. Ya. Versi matinya medis seperti apa? Pokoknya sepanjang ruh sudah lepas dari badan, mati itu. Nah, kalau soal dikubur ya itu belakangan, karena kan ada yang menahan tidak dikubur-kubur karena menunggu kedombongan sampai 100 ekor. Itu ada. Dan itu sudah disepakati. Kira-kira mungkin nanti di Toraja Utara itu dia akan relatif bersih soal penduduk meninggalnya. Ya, karena sudah, kecuali kalau hanya dibikin kesepakatan lalu tidak dijalankan. Tapi kalau sudah ada kesepakatan tidak dijalankan, ya paling tidak sudah ada maju sedikit karena sudah membuat kesepakatan bersama. Kalau mereka tidak menjalankan, kan kalau kita dalam Islam berarti orang yang sudah berjanji tapi dia hianat kan berarti munafik. Nah, kalau ada Ustadz Les ini, kalau munafik kan berarti tempatnya di kerak neraka. Kira-kira begitu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti Pak Sapa yang menggawangi data pemilu, data pemilih, silahkan berkreasi, koordinasi dengan siapa saja. Ada Pak Sekretaris di sini, nggak ada anggaran Pak. Pinrang, NRK, anggarannya sama kita, nihil di RKA. Dan dimungkinkan untuk melakukan revisi. Nah, ini awalnya Pinrang juga bilang begini, aku mau ada revisi, karena tidak ada anggarannya. Revisi itu ada dua, revisi itu memindahkan anggaran dari hal lain atau mengusulkan, meminta anggaran baru. Nah, ini sudah dimungkinkan melakukan revisi setiap bulan. Ini menurut orang keuangan. Jadi silakan dikoordinasikan kira-kira bagaimana baiknya. Nah, karena memang persoalan anggaran ini kan persoalan kita semua. Ya. Nah, bagaimana misalnya bapak-bapak ibu di kabupaten kota ada THR-nya tapi di provinsi tidak ada THR. Itu persoalan anggaran karena refocusing anggaran. Nah, jadi saya kira itu bapak ibu sekalian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan pada pleno bulan berikutnya
kita ada selangkah lebih maju, ya. Kalau di internal KPU itu kan ada penilaian yang ada lomba nih, ya. Yang mohon maaf yang mewakili Sulsel itu 3 kabupaten, Endrekan, Pindrang, dan Wajo, karena mereka punya aplikasi yang bagus, mereka punya data rekam jejak data pemilih ini yang memang bagus. Mereka punya aplikasi, kemudian mereka selangkah lebih di depan dibandingkan 9 kabupaten kota lainnya. Ya. Nah, ya, ini kan sangat tidak masuk akal kalau misalnya data pemilihnya tidak bertambah, kemudian atau TMS-nya tidak berkurang. Padahal ya DPT terakhir kita itu adalah DPT HP3 yang ditetapkan di tingkat kabupaten kota itu tanggal 3 April 2019. Kemudian ada tambahan DPK, berarti tambahan DPK itu per 17 April 2019. Masa dari 18 April sampai hari ini ataupun sampai Januari 2020 tidak ada perubahan data, itu tidak masuk akal. Ya, lebih celaka lagi ada satu kabupaten kota tapi tidak ditulis, komisionernya meninggal, masih ada dalam DPT. Sudah kita semprot sama Rai itu habis-habisan itu komisioner divisi datanya. Gimana meninggal komisioner bulan Oktober? Baru data TMS masih 0 Januari, Februari, Maret. Nggak masuk akal itu, nggak bekerja kalian nih. Nah, jadi ini harus betul-betul. Jadi kalau mau tahu data tambahan kan begini ya, sebagai informasi, tambahan informasi ini. Untuk 12 kabupaten kota yang pilkada di Sulsel, pemilih pemulanya sampai 23 September 2020 itu ada 148.158. Kemudian karena pilkada pemilihan dipindahkan dari 23 September ke 9 Desember, maka ada tambahan pemilih pemula yang kelahiran 24 September 2003 sampai 9 Desember 2003. Itu jumlahnya 20.854. Jadi ada kurang lebih pemilih pemula di Sulsel itu 170.000, kurang lebih. Itu kelahiran 1 Januari sampai 9 Desember 2003. Nah, 173. Kita rata-ratakan 170.000 bagi 12. Kira-kira rata-ratanya, ya. Berapa itu, Pak? Coba. Lebih 10.000 kan? 10.000 per bulan bagi 12 kabupaten. 10.000 bagi 12. Hampir 1.000. Nah, itu di 12 kabupaten itu. Artinya angka kelahiran boleh dirata-rata, angka kelahiran setiap bulan di 12 kabupaten itu adalah kurang lebih 10.000. Ya, sayang sekali saya tidak bisa mengkalkulasi itu karena untuk kabupaten kota yang tidak pemilihan, Dukcapil tidak menurunkan DP4-nya. Harusnya tetap diturunkan yang pilkada, yang pemilihan sekian DP4-nya. Jadi dari 268 juta penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni 2020 itu yang wajib KTPL 196 juta, yang telah perekaman 192 juta. Jumlah laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak laki-laki 135 juta, perempuan 132 juta. Nah, maka di sini kira-kira bagi yang mau berniat untuk poligami pikir-pikir, karena kalau ada yang poligami maka ada tidak dapat. Karena secara nasional lebih banyak laki-laki, selisihnya 3 juta. Ini data dari SIAK ya, yang dipublikasi tanggal 30 Juni 2020. Jadi bisa kira-kira dihitung-hitung situ. Nah, jadi kalau yang pilkada saja, yang pemilihan, total DP4 yang turun itu ada 105 juta dari 268 juta, dengan jumlah yang wajib KTPL 196 juta, berarti yang tidak pemilihan itu ada 196 kurang 105, berarti 91 juta. Nah, 91 juta itu dibagi rata dari 514 kabupaten kota dikurang 309, karena menyelenggarakan pemilihan tahun ini ada di 309 kabupaten kota. Meskipun daerah pemilihannya hanya 270, 9 pilgub, 227 pilgub, sisanya pilwalkot, kan gitu. Ya, kalau orang data hafal angka-angka itu, kan ini sering didengar. Jadi totalnya itu ada 309 kabupaten kota. Nah, berarti sisanya 514 kurang 309. Nah, kira-kira jumlahnya masih ada 205 kabupaten. 205 kabupaten kota itu dibagi jadi 91 juta bagi 205. Nah, itu dapat berapa? Nah, kira-kira kebagianlah di situ jadi konto. Maka bisa diperkirakan bahwa setiap bulan jadi konto ini ada tambahan pemilih baru.
Caranya dicek. Ya. Nah, dicek, ya tentu caranya mengecek adalah yang kelahiran, misalnya sampai Agustus ini, yang 17 Agustus, yang 17 tahun di bulan Agustus ini, semua yang kelahiran Agustus pada 2003, cek itu bisa didapat itu sebetulnya. Bisa masuk di Siak, bisa masuk di Google, cari tahu ada berapa di Novanto. Bahwa itu, tapi tentu tidak langsung masuk serta merta, karena ada yang masuk jadi TNI Polri, ada yang meninggal, ada yang pindah keluar, begitu juga ada yang pindah masuk. Ya. Nah, jadi kalau kita nanti mengurus data pemilih, data pindah kan ada namanya keluar di dalam, keluar di luar. Keluar di dalam itu artinya dia pindah dari desa satu ke desa sebelah, itu keluar di dalam tingkat kecamatan. Kira-kira begitu. Jadi memang ini mengurusi data, Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar dan sungguh-sungguh, kemudian membuka, tidak boleh berhenti belajar, ya, membaca dan seterusnya dan sebagainya. Ini harus kreatif. Kalau ini persoalannya menggandeng pihak lain, silakan libatkan divisi Sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih. Gandeng itu sama turun, ya. Karena Sosdikli ini harus mensosialisasikan bahwa KPU itu punya kegiatan berkelanjutan. Bukan hanya divisi data yang menyuarakan itu, tapi Sosdikli yang paling harus di depan. Ya. Jadi memang salah satu divisi yang tidak ada habis kerjanya di KPU itu adalah divisi data dan informasi. Itu tidak ada kerja, tidak ada habisnya. Mulai dari dilantik sampai dia berhenti atau diberhentikan. Itu kerja terus. Kalau divisi teknis nanti ada pemilihan baru dia bekerja, atau nanti ada PAW baru dia bekerja. Divisi Sosdikli jalan terus, ya, dia harus meramaikan yang namanya RPP. Kalau sudah RPP ini harus ramai terus, ngajak orang masuk, diskusi-diskusi di sini, bikin diskusi politik dan sebagainya, undang partai politik. Jadi orang Sosdikli tidak boleh alergi dengan orang-orang partai, tidak boleh alergi dengan orang-orang civil society. Itu harus di Sosdikli itu. Ya tentu dalam membangun hubungan komunikasi itu ada hal-hal yang harus dijaga, karena kita kan terikat dengan kode etik dan kode perilaku. Jangan sampai kemudian kita kena sesuatu yang tidak diinginkan bersama. Ya, saya kira itu yang bisa sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf para undangan, ini saya sampaikan karena ini harus diketahui bersama. Tidak hanya untuk makanan internalnya KPU, tapi ini Bawaslu, supaya Bawaslu kemudian bisa melakukan pengawasan. Kemudian teman-teman partai, nah ini dulu disampaikan oleh Pak Usle, Koordinat Data Provinsi, tapi kenapa tidak dijalankan? Nah, gitu. Bisa menagih Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau Sosdiklinya Bapak Ibu mau bikin diskusi di sini, datang aja kalau diskusi politik. Ya. Nah, tentu ada aturan main secara internalnya. Kira-kira jam berapa bisa diskusinya dan sebagainya. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya sampaikan ini semata-mata karena sebagai wujud tugas dan tanggung jawab saya sebagai koordinator divisi data, ya, karena memang kami juga di provinsi selalu diingatkan. Jadi staf saya di Datin provinsi itu hanya 4 orang. Jadi kita bagi siapa yang mengurusi pemilihan, siapa yang mengurusi non pemilihan. Jadi wajar kalau ada Pak Sapa ini akan selalu dikejar terus, mana datanya, mana informasinya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait 800 data dari Dukcapil yang tidak jelas, untuk sementara masukkan saja dulu di daftar pemilih sambil lakukan pendekatan ke operator ADB-nya Dukcapil. Kalau memungkinkan kita minta datanya. Kalau tidak maka tunggu sampai hak akses ceknik itu dibuka kembali oleh Kemendagri. Ini KPU RI lagi mempersiapkan juga pembaruan naskah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian kita bersama, terima kasih atas kehadirannya. Ada Bapak dari Partai Putih yang katanya anggota Dewan, mungkin ini bisa disampaikan juga di DPRD agar mengingatkan Dukcapil untuk membuka diri dan bekerja sama dengan termasuk KPU dan Bawaslu. Saya kira demikian. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden terkait beberapa hal yang menjadi catatan penting di dalam adanya arahan-arahan untuk
pemutakhiran data pada periode-periode yang akan datang. Karena memang diperintahkan untuk kita melakukan pemutakhiran data dan pleno pemutakhiran data setiap bulannya. Jadi kemarin memulai kalau tidak salah di Maret kita mulai sampai Agustus ini. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi arahan ini dapat kami tindak lanjuti, dan memang sebelumnya kami telah banyak berkoordinasi yang dilakukan oleh Korbit Divisi Data dan Perencanaan Pak Sapar serta para Kasubat untuk berkoordinasi dengan Dukcapil di dalam pemutakhiran data ini. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan Kemenak di dalam hal minta data kematian, dan juga direspon dengan baik. Ini juga akan kami tindak lanjuti, mudah-mudahan di dalam ada MOU. Begitupun dengan pihak-pihak yang lain. Cuma memang kami sudah mengkoordinasikan dengan Dukcapil untuk melakukan MOU, tetapi masih belum ada peluang ada jalan, karena sudah menyatakan bahwa sudah kerjasama Kemendagri dengan KPU. Ini juga pihak-pihak yang lain, dan mudah-mudahan nanti ke depannya ini kami dapat tindak lanjuti untuk apakah di tempat ini untuk bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih pada Pak Uslet atas arahan di dalam bagaimana kreativitas dan inovasi dalam data berkelanjutan. Mudah-mudahan saya kira ada Pak Wakil yang juga Ketua P3 Haji Imam Taufik ya, di dalam nanti untuk data berkelanjutan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang agak terhambat ini bisa nanti bersama-sama ya, di dalam menjajaki kerjasama untuk data yang valid akurat. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya saya mempersilahkan Korbit Divisi Data untuk membacakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan pada periode Agustus 2020, yang mana pada periode Juli data pemilih berkelanjutan itu berjumlah 269.675. Untuk itu saya persilahkan untuk membacakan rekapitulasi di bulan Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Korbit Divisi Data KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Bapak Pimpinan Pengurus APLO Partai Politik, hadir juga langsung sekaligus ketuanya dan wakil ketua DPRD Kabupaten Jeneponto juga bersama kita. Kemudian rekan-rekan komisioner yang hadir, ada juga Pak Sekretaris, para Kasubag, staf dari Bawaslu dan KPU. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita memasuki kembali pleno rekapitulasi data berkelanjutan. Sebelum saya bacakan, disampaikan tadi saya sudah melapor ke provinsi bahwa kami punya data kurang lebih 800 yang dari Capil. Kami hanya bisa menarik tanggal lahir, jenis kelamin dengan kecamatan. Karena sudah sampai di kode kecamatan, berarti sudah bisa masuk PK. Untuk sementara sudah disampaikan sambil menunggu teknik bisa dilaksanakan.
karena untuk sementara ini belum bisa. Namun dari 800 itu setelah disandingkan dengan DPT, ternyata ada yang sudah ada di DPT, sudah ada, baru dikasih lagi katanya pemilih baru, perekaman baru, atau mungkin waktu itu di saat selamat datang, di saat pemilihan yang lalu mungkin pakai suket atau bagaimana, sehingga ada kurang lebih 200 ya, kurang lebih 200 yang ada di DPT, sehingga yang masuk ini kurang lebih 600. Selain daripada yang disampaikan tadi Pak Ketua bahwa kami sudah menjalin kerjasama, kami juga sudah melayangkan surat ke Dandim. Kami diberi data tapi tidak ada NIK, sehingga kami akan kerjasama lagi kembali, akan koordinasi lagi kembali karena tidak ada NIK. Kemudian ke rumah sakit kami diberi juga nama, tapi hanya nama, rekam medik. Tidak bisa kita, tidak ada juga NIK. Bagaimana caranya untuk mengambil nama lengkapnya itu juga tidak bisa. Sudah koordinasi juga direktur sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Padahal beliau berjanji akan memberikan itu, tapi nanti kedepannya ini kami akan koordinasi lagi bagaimana selanjutnya. Itu untuk sementara. Kemudian baiklah, saya akan bacakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto. 1. Kecamatan Arungkeke, jumlah desa kelurahan 7. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020. Laki-laki 7143, perempuan 7689, laki-laki perempuan 14832. Potensi pemilih baru: laki-laki 16, perempuan 17, laki-laki perempuan 33. Pemilih TMS 0. Daftar pemilih berkelanjutan: laki-laki 7159, 7706, laki-laki perempuan 14865. 2 Bangka, jumlah desa kelurahan 14. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020. Laki-laki 19909, perempuan 20793, laki-laki perempuan 40702. Potensi pemilih baru: laki-laki 51, perempuan 49, laki-laki perempuan 100. Pemilih TMS: laki-laki 77, perempuan 92, laki-laki perempuan 169. Daftar pemilih berkelanjutan: laki-laki 19883, perempuan 20750, laki-laki perempuan 40633. 3 Bangkala Barat, jumlah desa kelurahan 8. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020. Laki-laki 9241, perempuan 9842, laki-laki perempuan 19083. Potensi pemilih baru: laki-laki 20, perempuan 46, laki-laki perempuan 66. Pemilih TMS: laki-laki 11, perempuan 14, laki-laki perempuan 25. Daftar pemilih berkelanjutan: laki-laki 9250, perempuan 9874, laki-laki perempuan 19124. 4 Batang, jumlah desa kelurahan 6. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020. Laki-laki 6930, perempuan 8070,
laki-laki perempuan 15.000. Potensi pemilih baru, laki-laki 15, perempuan 16, laki-laki perempuan 31. Pemilih TMS, laki-laki 5, perempuan 5, laki-laki perempuan 10. Daftar pemilih berkelanjutan, laki-laki 6.940, perempuan 8.081, laki-laki perempuan 1.5021. 5. Binamo, jumlah desa kelurahan 13. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020, laki-laki 18424, perempuan 19910, laki-laki perempuan 38334. Potensi pemilih baru, laki-laki 59, perempuan 63, laki-laki perempuan 122. Pemilih TMS, laki-laki 9, perempuan 10, laki-laki perempuan 19. Daftar pemilih berkelanjutan, laki-laki 18474, perempuan 19963, laki-laki perempuan 38437. 6. Bontoramba, jumlah desa kelurahan 12. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020, laki-laki 13470, perempuan 14499, laki-laki perempuan 27969. Potensi pemilih baru, laki-laki 31, perempuan 30, laki-laki perempuan 61. Pemilih TMS, laki-laki 30, perempuan 36, laki-laki perempuan 66. Daftar pemilih berkelanjutan, laki-laki 13471, perempuan 14493, laki-laki perempuan 27964. 7. Kelara, jumlah desa kelurahan 10. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020, laki-laki 9724, perempuan 10625, laki-laki perempuan 20349. Potensi pemilih baru, laki-laki 22, perempuan 20, laki-laki perempuan 42. Pemilih TMS, laki-laki 15, perempuan 10, laki-laki perempuan 25. Daftar pemilih berkelanjutan, laki-laki 9731, perempuan 10635, laki-laki perempuan 20366. 8. Rumbia, jumlah desa kelurahan 12. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020, laki-laki 9292, perempuan 9719, laki-laki perempuan 19011. Potensi pemilih baru, laki-laki 6, perempuan 9, laki-laki perempuan 15. Pemilih TMS, laki-laki 5, perempuan 1, laki-laki perempuan 6. Daftar pemilih berkelanjutan, laki-laki 9293, perempuan 9272, laki-laki perempuan 19020. 9. Tamalatea, jumlah desa kelurahan 12. Daftar pemilih berkelanjutan Juli 2020, laki-laki 16057, perempuan 16853, laki-laki perempuan 32910. Potensi pemilih baru, laki-laki 29, perempuan 34, laki-laki perempuan 63. Pemilih TMS, laki-laki 10, perempuan 13, laki-laki perempuan 23. Daftar pemilih berkelanjutan, laki-laki 16076, perempuan 16874, laki-laki perempuan 32950. 10. Karuang, jumlah desa kelurahan 8. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020, laki-laki
8494, perempuan 9172, laki-laki perempuan 17666. Potensi pemilih baru 2 laki-laki 24, perempuan 22, laki-laki perempuan 46. Pemilih TMS laki-laki 3, perempuan 0, laki-laki perempuan 3. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 8515, perempuan 9194, laki-laki perempuan 17709. 11 Turatea, jumlah desa kelurahan 11. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020, laki-laki 11410, perempuan 12409, laki-laki perempuan 23819. Potensi pemilih baru laki-laki 23, perempuan 38, laki-laki perempuan 61. Pemilih TMS laki-laki 6, perempuan 1, laki-laki perempuan 7. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 11427, perempuan 12446, laki-laki perempuan 23873. Jumlah desa kelurahan total 10113. Daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli 2020 laki-laki 130094, perempuan 139581, laki-laki perempuan 269675. Potensi pemilih baru laki-laki 296, perempuan 344, laki-laki perempuan 64. Pemilih TMS 1 laki-laki 171, perempuan 182, laki-laki perempuan 353. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 130219, perempuan 139743, laki-laki perempuan 269962. Demikianlah pembacaan rekapitulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya kira pembacaan rekapitulasi untuk periode Agustus, bahwa di periode Agustus ini jumlah daftar pemilih berkelanjutan itu adalah 269962, yang mana sebelumnya pada periode Juli yakni 269675. Jadi pada periode Agustus ini ada sebanyak 287 penambahan pemilih berkelanjutan. Selanjutnya masukan dan tanggapan dari peserta yang hadir pada kesempatan ini. Saya kira hadir dari pimpinan Bawaslu dan dari pimpinan partai politik. Mungkin saya mempersilahkan dari partai politik terlebih dahulu kalau ada tanggapan dan masukan di dalam tadi pembacaan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk periode Agustus. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terhormat untuk ketua dari Komisioner KPU Provinsi, terhormat untuk komisioner di Jendeponto dan dari Bawaslu Jendeponto beserta staf yang ada di sini. Jadi saya bercerita tentang pengalaman pemilih kemarin. Jadi ada di 2019 kemarin ada daftar pemilih yang tidak masuk, mudah untuk tahun ini dimasukkan. Jadi orang tua saya itu Siti Haji Nursian tidak masuk kalau pemilih kemarin. Dia juga tidak mendapatkan daftar undangan. Tapi kami sebagai anak di sini ingin mengajak kembali untuk masuk pemilih kemarin, tapi dia sudah tidak mau itu di jam 1 itu.
Selanjutnya lagi mengenai pertanyaan saya mengenai pembuatan aplikasi di KPU. Jadi saya berharap ada aplikasi di KPU tentang daftar pemilih, karena di aplikasi di Capil saya pernah lihat hanya mengetik nicknya saja sudah muncul data semua yang kita butuhkan. Jadi saya juga berharap di KPU membuat 2 aplikasi yang akan pemilihan pendatang agar dalam pemilih ini kita bisa lihat apakah orang tua kita atau saudara kita atau teman-teman kita bisa kita cek nama-namanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang sama kita hormati, kita banggakan Bapak Koordinator Divisi Data dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua dan Komisi KPU Kabupaten Pontianak yang sama kita hormati, pimpinan kita Ketua Bawaslu wajib kita hormati, rekan-rekan dari partai politik yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih presiden di KPU Kabupaten Pontianak. Pada momen yang berbahagia ini, saya dalam kapasitas sebagai ketua partai politik ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pontianak dalam